Di dalam hidup kita memiliki keinginan dan cita-cita. Di dalam hidup kita memiliki angan dan impian. Sebagai manusia sudah menjadi sebuah hal yang wajar ketika kita mengingini sesuatu di dalam kehidupan. Saya sangat menyukai nasi goreng. Saya akan mengusahakan berbagai macam cara untuk saya mendapatkan nasi goreng. Saya mungkin akan menonton YouTube untuk melihat bagaimana cara memasak nasi goreng. Saya mungkin akan mencari berkeliling tukang nasi goreng yang menjual nasi goreng terenak, atau mungkin saya akan memesan nasi goreng melalui aplikasi ojek online. Namun ketika saya tidak mendapatkan nasi goreng yang saya inginkan, di saat saya sedang menginginkan nasi goreng, pastinya saya akan sedih dan kecewa. Di dalam hidup seringkali kita menemukan titik-titik kecewa karena apa yang kita inginkan dan apa yang kita harapkan tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Seringkali apa yang sudah kita usahakan untuk mencapai target tertentu tidak terjadi dan bahkan gagal. Dalam Mazmur pasal yang ke-127 ayat yang pertama berbunyi demikian: "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal." Pemazmur memberikan gambaran kepada kita bahwa ketika kita mau merencanakan sesuatu, membuat sesuatu tanpa mengikut sertakan Tuhan, maka sia-sialah segala sesuatu. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah segala usaha orang yang membangunnya. Maka dari itu, seringkali kita lupa sebagai manusia, kita memiliki rencana, kita memiliki cita-cita dan harapan, kita berusaha sekeras dan sekuat mungkin untuk mencapai apa yang kita inginkan, tapi kita lupa untuk mengikut sertakan Tuhan di dalamnya. Saya teringat pada sebuah quotes yang selalu saya dengar. Quotesnya bilang, "Do the best and God will do the rest." Ya, seringkali quotes tersebut muncul ketika saya sedang berusaha atau sedang mencapai sesuatu. Quotes tersebut sejatinya mengajarkan kepada saya bahwasannya ketika saya memiliki rencana, ketika saya memiliki plan, ketika saya memiliki harapan terhadap kehidupan saya, terhadap masa depan saya, sudah seharusnya saya melakukan apa yang terbaik menurut saya dan membiarkan Tuhan melakukan apa yang terbaik menurut Tuhan. Mungkin gampang bagi kita untuk mendengar dan melihat quotes tersebut. Lakukan yang terbaik, lalu kemudian berserah penuh kepada Tuhan di dalam segala pergumulan hidup kita. Namun pada realitasnya, kehidupan yang kita alami di dalam gumul juang yang sedang kita tempuh membuat kita kemudian menjadi ragu terhadap karya penyataan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita kemudian merasa apa benar Tuhan benar-benar menolong kita dan membantu kita? Apakah Tuhan dapat menggerakkan siapa saja untuk menolong kita? Dan apakah kita menyandarkan dan berserah diri penuh kepada Tuhan, Tuhan akan menolong dan membantu? Pertanyaan tersebut mungkin tidak asing bagi kita, apalagi ketika himpitan dunia menghimpit kita begitu berat, membuat kita semakin terperosok. Terkadang kita meragukan kuasa Tuhan, terkadang kita tidak melibatkan Tuhan dan kita merasa kita fine untuk melakukan hal-hal yang kita anggap baik tanpa melibatkan Tuhan. Namun kembali ketika saya membaca Mazmur 127 ayat yang pertama ini, jelas-jelas dikatakan, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah segala usaha orang." Sia-sia segala usaha kita, sia-sia segala jerih payah kita tanpa kita melibatkan Tuhan. Kembali ketika saya merefleksikan dan merenungkan kebaikan Allah di dalam segala hal yang terjadi di dalam hidup saya menemukan ada begitu banyak karya penyataan Tuhan yang membuat saya kagum, membuat saya terheran-heran terhadap penyataan Tuhan di dalam kehidupan saya. Namun ketika saya berada dalam sebuah pergumulan, saya kemudian meragukan Allah. Nah, pemazmur mengajarkan kepada saya bahwasannya ketika saya mengikut sertakan Tuhan, kembali berserah dan bersandar penuh kepada Tuhan, maka biarlah Tuhan yang menyelesaikan kehidupan saya. Saya menyelesaikan bagian yang telah saya lakukan, lalu kemudian saya menyerahkannya kepada Tuhan yang akan menyelesaikannya sampai selesai. Ketika saya melihat bahwasannya ada begitu banyak karya tangan Tuhan yang ada di dalam hidup saya, dan saya menikmati setiap proses, setiap langkah demi langkah yang saya alami kepada Tuhan, di dalamnya terdapat begitu banyak berkat Tuhan atas hidup saya. Maka kasih Allah sejatinya yang membuat saya kuat
kasih Allah yang sejatinya membuat saya tidak ragu untuk melangkah, dan kasih Allah yang sejatinya menopang dan menolong saya untuk melihat kehidupan saya yang lebih baik. Maka dari itu kita perlu melibatkan Allah di dalam setiap hal yang ingin kita kerjakan dan ingin kita lakukan.